Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di video kali ini, saya akan kembali menjelaskan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Sekarang, kita sudah sampai pada nomor 19. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zat al-Ma'had bahwa ada hubungan antara olahraga dengan kesehatan. Setelah rutin melakukan olahraga secara teratur selama 1 bulan, detak jantung saya pada saat istirahat menurun dari 80 detak per menit menjadi 60 detak per menit. Namun demikian, cardiac output atau volume darah yang dipompa selama 1 menit tidak mengalami perubahan. Pernyataan berikut menggambarkan kondisi yang terjadi adalah, berarti di sini kita belajar tentang sistem kardiovaskular ya. Saya tulis di sini, sistem kardiovaskular. Kardiak itu jantung, kalau vaskular itu pembuluh darah, berarti hubungannya dengan pembuluh darah pada jantung. Nah, sekarang ini kita harus mencari hubungan antara olahraga dengan kesehatan. Kenapa dengan berolahraga kok bisa detak jantungnya itu menurun gitu ya? Jadi olahraga itu bisa menurunkan detak jantung. Apa yang menyebabkan itu? Sekarang kita mulai dari olahraga dulu ya. Yang namanya olahraga itu pasti membutuhkan oksigen ya. Butuh oksigen. Nah, butuh oksigen itu dialirkan dari mana? Dari jantung ya. Jantung melalui apa? Melalui pembuluh darah ya. Pembuluh darah apa? Ayo. Pembuluh darah arteri atau vena? Kalau dari jantung menuju ke seluruh tubuh berarti pembuluh darahnya arteri ya, gitu. Nah, kemudian oksigen yang dari jantung ini dialirkan pembuluh darah kemana? Ke otot, karena ototlah yang bekerja pada olahraga gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa tidak hanya pembuluh darah arteri saja yang bekerja di sini, tapi juga pembuluh darah vena, yaitu dia mengalirkan CO2 yang dari otot untuk kembali ke jantung ya. Dan seperti yang kita tahu ketika kita berolahraga ya, sering berolahraga, itu kan berarti aktivitasnya meningkat ya. Kalau aktivitasnya meningkat, maka pembuluh darahnya ini, pertukaran pembuluh darahnya ini juga akan semakin meningkat. Nah, hal yang demikian itu ya, di sini saya tulis aliran darah meningkat. Nah, ketika aliran darah meningkat, maka otot pembuluh darah yang dari otot berarti vena ya, yang akan kembali ke jantung itu juga akan meningkat. Nah, di sini karena jantung itu menerima volume darah yang lebih banyak gitu ya. Saya tulis di sini, karena jantung menerima volume darah yang lebih banyak, maka bilik kiri jantung itu akan semakin beradaptasi dan juga semakin membesar. Saya tulis dulu, karena jantung menerima volume darah yang lebih banyak, maka bilik jantung akan beradaptasi dan membesar pada olahragawan ya. Nah, keadaan yang membesar inilah kalau jantungnya kalau biliknya itu membesar, maka rongga yang ada di dalam jantung itu kan juga akan membesar, ya kan? Saya tulis di sini rongga membesar. Nah, ketika rongga ini membesar, maka apa yang terjadi? Rongga itu dapat menampung lebih banyak darah. Nah, kalau rongga itu dapat menampung lebih banyak darah, maka rongga itu dapat menyemprotkan darah yang lebih tinggi per detaknya ya. Akhirnya dapat menyemprotkan darah yang lebih tinggi per detaknya.
Nah, artinya apa kalau dapat menyemprotkan darah yang lebih tinggi per detaknya ini? Nah, artinya dengan olahraga, jantung itu akan menjadi lebih efisien dan dapat mengedarkan lebih banyak darah dengan denyut jantung yang semakin sedikit. Gitu ya. Jadi di sini saya tulis dengan berolahraga, di mana ya? Ya di sini ya. Dengan olahraga, jantung menjadi lebih efisien. Lebih efisien. Apa arti efisien di sini? Jantung itu dapat pembuluh darah ya di sini ya. Pembuluh darah dapat mengedarkan lebih banyak darah dengan jumlah denyut yang sedikit. Darah dapat mengedarkan lebih banyak. Oh, maaf ya, ini nggak kelihatan ya. Saya tulis di sini ya. Efisien ini berarti mengedarkan darahnya besar, tapi jumlah denyut jantungnya itu berkurang gitu ya, yang namanya efisien. Jadi dia dapat mengedarkan darah lebih banyak dengan jumlah denyut jantung yang sedikit. Makanya di sini kenapa kok detak jantung saya pada saat istirahat menurun. Nah, ini masih belum ya, masih belum istirahatnya. Jadi masih ketika dia mengedarkan darah itu lebih banyak dengan jumlah denyut jantung yang sedikit. Nah, kemudian di sini kenapa kok pada saat istirahat menurun gitu? Nah, ternyata olahragawan itu tidak hanya ketika beraktivitas saja yang melakukan hal yang demikian. Ini juga akan berpengaruh pada waktu istirahatnya. Karena apa? Karena pada saat istirahat ini kan darahnya lebih banyak ya. Nah, kemudian kalau darahnya itu lebih banyak, maka persediaan makanan dan oksigen yang ada di otot itu juga akan lebih besar. Nah, ketika hal itu sedemikian rupa, maka olahragawan itu hanya membutuhkan detak jantung yang lebih sedikit pada saat seperti biasanya, walaupun itu pada saat berolahraga atau pada saat istirahat. Jadi keadaan ini bisa dikatakan pada saat berolahraga atau beraktivitas ya, dan juga pada saat istirahat gitu. Nah, maka ini juga benar ya, istirahat menurun dari 80 detak per menit menjadi 60 detak per menit. Karena apa? Karena jantungnya itu lebih efisien gitu ya. Oke, pembahasannya seperti itu. Sekarang kita kembali ke soalnya. Pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi yang terjadi adalah yang A, olahraga meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh. Efisiensi metabolisme tubuh, apa benar? Tidak ya, hanya meningkatkan efisiensi kerja jantung ya, bukan metabolisme tubuh. Sehingga pada saat istirahat tubuh memerlukan lebih sedikit oksigen. Nah, lebih sedikit oksigen kan sama saja ya, ketika olahragawan dan juga bukan olahragawan, oksigen yang dibutuhkan juga sama, apalagi pada saat istirahat ya. Dan ini berdampak pada menurunnya detak jantung. Ini kurang tepat karena kalau istirahat itu kebutuhan oksigen juga tetap, bukan menurun ya. Ini kurang tepat. Kemudian yang B, olahraga meningkatkan kapasitas buffer dari darah sehingga laju akumulasi CO2 menjadi lebih lambat. Ini menyebabkan detak jantung menjadi lebih lambat. Nah, yang dipermasalahkan di sini ini oksigen, bukan CO2. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C, olahraga secara teratur menyebabkan volume darah yang dipompa jantung pada saat satu kali berkontraksi meningkat sehingga detak jantung pada saat istirahat melambat. Nah, apakah ini? Oke, ini jawabannya ya. Olahraga secara teratur menyebabkan volume darah yang dipompa jantung pada satu kali berkontraksi itu meningkat. Jadi jantungnya itu lebih efisien ya, mengedarkan darah dari jantung itu semakin banyak, maka jumlah denyut jantungnya itu semakin melambat. Nah, ini adalah opsi yang benar, tapi kita lihat dulu yang D. Olahraga menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga darah lebih cepat dialirkan ke seluruh tubuh sehingga detak jantung menjadi lebih lambat. Ini mana yang salah? Iya, ini penyempitan pembuluh darah. Seharusnya pembuluh darahnya itu semakin melebar gitu. Karena apa? Karena rongga pada jantung juga semakin besar. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C.
Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 20. Allah memberikan kita ginjal sepasang karena fungsinya yang sangat penting dalam pengaturan keseimbangan darah dan mineral dalam tubuh. Fungsi ginjal saling berhubungan dengan fungsi sistem yang lain. Minum yang cukup dapat membantu fungsi ginjal kita. Ketika kita kekurangan cairan, kelenjar hipofisis akan mengeluarkan hormon. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem ekskresi, berarti ya yang berhubungan dengan ginjal. Di sini saya tulis sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu apa? Sistem yang mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dari dalam tubuh kita. Nah, di mana sistem ekskresi itu ada berapa macam organnya? Ada 4 ya, ada ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Kalau ginjal itu dia mengeluarkan urin, kalau kulit mengeluarkan keringat, kalau hati mengeluarkan empedu, kalau paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ya. Oke, nah untuk yang sekarang kita hanya membahas yang ginjal saja. Ginjal mengeluarkan urin. Di sini saya tulis ginjal. Ginjal mengeluarkan apa? Urin. Pengeluarannya berupa urin. Nah, bagaimana proses dari pembentukan urin itu? Jadi ada prosesnya ya, prosesnya. Ada berapa macam nak? Kalau masih ingat, ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah filtrasi. Kalau filtrasi berarti penyaringan, dia menyaring ya. Penyaringan apa? Penyaringan zat yang tidak berguna dari dalam tubuh kita. Nah, filtrasi ini dilakukan di mana? Di glomerulus ya, glomerulus atau kapsula Bowman. Itu filtrasi. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini berarti penyerapan kembali. Ada re itu berarti kembali ya. Di sini penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali dilakukan oleh siapa? Tubulus contortus proximal ya, TKP, tubulus contortus proximal. Kemudian yang ketiga adalah augmentasi. Nah, augmentasi ini fungsinya untuk apa? Augmentasi. Kalau yang pertama penyaringan, kedua penyerapan kembali, augmentasi berarti mengeluarkan ya. Di sini ada pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran zat-zat yang sudah tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Kalau tadi penyaringan hanya menyaring ya, menyaring semua zat yang tidak berguna, kemudian diserap kembali. Kalau misalnya ada zat yang masih diperlukan dalam tubuh, dikembalikan pada saat reabsorpsi. Baru pada saat augmentasi itu mengeluarkan benar-benar yang zat tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, augmentasi ini dilakukan pada tubulus contortus distal ya. Kalau yang satu proximal, yang satu distal. Nah, kemudian yang namanya urin ini bisa banyak, bisa juga sedikit. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh air yang kita minum ya. Jadi air minum yang kita minum. Kalau misalnya banyak, maka urin yang dikeluarkan juga banyak. Tapi kalau air yang kita minum itu hanya sedikit ya, kalau banyak berarti urinnya juga banyak. Urin banyak. Tapi kalau sedikit, maka urinnya juga sedikit. Nah, kenapa demikian? Saya tulis di sini ya. Karena pada saat kita itu hanya meminum air sedikit, maka air dari urin ini akan diserap kembali gitu ya. Air dari urin akan diserap kembali, Kalau diserap kembali berarti kembali pada reabsorpsi ini ya, penyerapan kembali ini, air-airnya dikembalikan lagi karena di dalam tubuh kita membutuhkan air dan juga mineral karena air minum kita hanya sedikit gitu ya. Nah, siapa yang bisa mempengaruhi air ini bisa menyerap kembali? Yaitu adanya hormon ADH. ADH itu antidiuretik hormon atau biasanya juga disebut dengan hormon vasopresin ya, hormon vasopresin. Nah, fungsi dari hormon ADH ini apa? Dia itu dapat mengatur kadar air dalam tubuh melalui penyerapan kembali air pada ginjal sehingga dia mempengaruhi urin yang akan dikeluarkan oleh kita gitu ya. Hormon ADH di sini fungsinya untuk mengatur kadar air
kadar air dalam tubuh melalui penyerapan kembali air pada ginjal. Berarti pada proses apa? Reabsorpsi. Berarti pada proses reabsorpsi gitu. Nah, apa gunanya hormon ADH ini? Maka dia nanti berpengaruh pada jumlah urin gitu ya. Sehingga urin ketika kita minumnya itu sedikit, maka urin yang dikeluarkan juga sedikit. Ketika minumnya itu banyak, maka urinnya juga banyak gitu ya. Ini juga salah satu proses dari mempertahankan keadaan di dalam tubuh kita agar tetap stabil gitu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Kelenjar hipofisis akan mengeluarkan hormon apa? Mengeluarkan hormon ADH. Oke ya. Jadi jawabannya adalah ADH. Kalau adrenalin kemarin di mana? Di adrenal ya. Kalau FSH sama LH ini berhubungan dengan fungsi reproduksi ya. FSH sama LH reproduksi. Kalau adrenalin berarti perasaan seperti yang kemarin ya. Oke, seperti itu. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.